salat. Salat puasa penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib salat al-ikhlas yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan intinya kita mengucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di mushola al-ikhlas ini. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang begitu besar, nikmat taufik hidayah, nikmat sehingga kita dimudahkan langkah kaki kita ini, mengayunkan tangan kita ini menuju rumah Allah Taala. Dalam rangka kita sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim, mengisi waktu antara maghrib sampai isya, membaca kitab Hidayatus Salihin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dan para pengikutnya setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan Allah ini akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sekarang sudah memasuki Faslun fi adabis siyam. Faslun fi adabis siyam. Siyam atau saum sama. Saum itu puasa, siyam juga puasa. Bentuk masdar, kalau dalam bahasa Arab itu bentuk masdar dari kata-kata soma yasumu. Soma yasumu siyam. Soma yasumu saum boleh. Saum siyam boleh semua. Ini suatu pasal pada menyatakan adab puasa dan tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Jadi niat puasa Ramadan ini malam, bukannya siang, malam, sejak maghrib sampai terbit fajar. Waktu niat. Kalau puasa sunnah boleh siang niatnya. Misalnya Pak Daeng hari Senin sampai jam 9 rasanya aku ni belum makan, belum minum dari pagi tadi, dari subuh tadi, dah kena puasa tak boleh. Ngomong macam itu dah boleh. Niatnya langsung tapi teringat itulah jam 9, asal dia jangan dipujuk dari jam 12 ya, jam 10 misalnya sudah malah puasa lagi, sudah puasa boleh sunat. Tapi kalau puasa Ramadan tak bisa. Ramadan misalnya kita tahu-tahu kesiangan, malam tidak niat, maka kita hari itu tidak bisa puasa karena kita tidak niat. Maka dari itulah menurut ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, untuk mengantisipasi daripada nanti kita kelupaan niat pada waktu malam pertama Ramadan itu, niatlah untuk sebulan penuh. Aku puasa hari-hari dalam sebulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Itu waktu niatnya pada waktu malam pertama lagi. Malam kedua tidak berlaku lagi. Malam pertama Ramadan itu niatlah untuk sebulan penuh, untuk menjaga nanti kalau kita kelupaan. Makanya kita kalau habis
nawaitu sawma wadin al-adai Fadil Ramadana Hadis sanati lillahi ta'ala Sallallahu alaihi Muhammad. Nah ini ya, kita kalau habis sholat tarawih dikit ya, nah itu kalau sudah doa kita macam niat puasa Ramadan. Kalau mau nggak yang sudah sepaham dengan paham gitu, dia macam-macam lah itu semua ada tuntunan itu. Bukan itu yang dimaksud. Ada yang macam itu kan, ada orang yang tidak paham. Apa dia maksudnya? Kamu yang menyebut nama itu semua ada. Maksudnya itu tunjuk tahu jemaah kita di pasangan niat. Nah, ini orang tidak paham. Tidak hati tuntunannya itu. Hati itu. Dalam hadis hati. Macam barang-barang niat macam itu. Lah, ini tahu. Jangan tahu patokannya macam itu. Tapi tujuan kiai-kiai zaman dulu itu maksudnya seperti itu. Untuk mengajak orang Islam, umat Islam yang sholat tarawih itu, ya, untuk supaya jangan lupa berniat. Maksudnya itu nawaitu sholama wadin sama-sama tuh orang NU itu begitu maksudnya itu. Tidak sembarangan kiai-kiai itu menciptakan seperti itu. Ya dah. Itu kan orang-orang NU juga zaman dahulu macam itu, Nahdlatul Ulama itu macam itu. Ya dah. Datang orang yang baru-baru baca belajar ilmu agama atau naik gosok kamu kata tuntunannya apa namanya masuk neraka bid'ah ya itu bid'ah. Ya Allah kamu bid'ah ya dah. Dia tak tahu maksudnya kenapa ada seperti itu. Sama dengan beduk. Nama beduk ada orang tu kan tak setuju apa itu beduk-beduk bid'ah itu. Ya dah. Padahal wali songo yang membuat beduk itu wali songo. Masa wali Allah itu berbuat yang salah? Kira-kira ya gambaran. Pasti dia itu ada maksud, ya ada tujuan maksudnya. Ya, dengan beduk itu. Jadi boleh lah. Selagi itu tidak apa namanya itu melanggar syariat tidak apa-apa. Ya, itu juga kan tidak ada. Tidak kata maksiatnya. Apa maksiatnya kira-kira? Mati nabu beduk itu kira-kira maksiat. Ada tak maksiatnya? Kalau dia tu sambil nabi beduk tu mak minum khamar, nah ayo boleh dilarang. Kau ni mabuk. Takbir juga tak apa. Hah? Takbir barang juga tak apa. Tak apa. Allahu Akbar. Mengagungkan. Semangat. Ada payah. Itu tak boleh kalau ini kan tujuan untuk semangat. Ya, umat Islam ini kan perlu diberikan semacam semangat, ya. Dengan macam itu kan semangat. Ya, dah bertakbir dengan nabi beduk, nabi tabuan. Iya. Ada lah. Segala itu salah lah. Itu kira-kira macam itu gambar. Ya dah. Sekarang tinggal tujuannya apa? Tujuannya kalau memberikan motivasi boleh. Ya dah. Untuk semangat boleh. Maka hendaklah ia berniat pada tiap-tiap malam seperti katanya. Jadi walaupun kita sudah niat semalam apa sebulan penuh tadi, kita tiap malam harus berniat terus. Tak boleh. Kata Sa'aris, kalau kita sudah niat itu sudah misalnya salah. Niat itu tiap-tiap malam. Itu untuk jaga baik kalau kita kelupaan atau kita kesiangan misalnya. Tujuan niat yang malam pertama itu untuk niat sebulan dulu. Itu maksudnya supaya kita nanti kelupaan. Sudah niat apa? Sudah niat yang pertama juga kalau kita nih sudah niat untuk sebulan berbulan. Jadi setiap malam harus kita berniat nawaitu Ramadan al-adai bagi Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala sahajatu wasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Dan batal puasa sebab makan dan minum dan jima padahal sengaja. Tak boleh sengaja makan minum, kalau dah sengaja tak ada masalah. Jima pun tak boleh, ya suami istri. Maka jika diperbuat sesuatu yang demikian itu dengan lupa atau dengan digagahi, digagahi
dipaksa, digagahi orang, maka yaitu tiada batal puasanya. Maksud dipaksa. Awas kalau kamu masih puasa mau sembelih. Dipaksa, digagahi maksud itu dipaksa orang. Sudah gitu. Ada minum paksa. Tapi kita tidak batal. Ya, itu karena kita takut kalau kita tidak ada minum tadi mati kita tembak. Kalau masih puasa tembak daripada mati Tembak. ya, jadi puasa. Kecuali kalau kita lagi Ya kita berani. ini maksud kata-kata digagahi itu maksud itu dipaksa maksudnya. Dengan digagahi orang, maksudnya dipaksa orang, maka yaitu tiada batal puasanya. Ya dah, itu maksud daripada makan minum tadi. Ya, kalau lupa tidak jadi masalah, tidak batal puasanya. Kalau sengaja baru batal. Kalau dipaksa orang tidak batal juga puasanya. Dan demikian lagi batal puasa dengan kedatangan haid atau nifas bagi perempuan. Ya dah, atau wilada melahirkan pada perempuan. Dan batal puasa dengan sebab sengaja mengeluarkan air mani. Boleh juga sengaja mengeluarkan air mani. Ya dah. Dan dengan sebab mencium istrinya dengan syahwat, ya boleh juga. Lalu keluar mani, mencium istrinya, lalu keluar mani, batal puasanya. Sudah tahu puasa nak masalah nyium-nyium bini. Gile juga sekali beda. Gile. Atau keluar mani sebab memegang akan istrinya dengan syahwat, tak boleh juga. Ya, apalagi pengantin baru pegang-pegang gini gitu. Keluar mani batal. Apa nak pegang-pegang gini gitu kan? Belum bentuk bangkit baru boleh. Peganglah gini gitu kan. Baru boleh. Ya dah, sekalian buke dua-duanya. Buke dua-duanya. Buke itu dulu. Boleh itu kalau sudah beduk maghrib. Dan demikian lagi batal puasa dengan sebab sengaja muntah. Boleh. Ya dah, ada nyutik gigi misalnya. Muntah, Gigi kalau pagi. gosok gigi. Nah itu kalau gosok gigi menurut Imam Syafi'i, gosok gigi itu kalau dia masih pagi masih dibolehkan. Ya dah, asal dia belum tergelincir matahari. Maksudnya waktu matahari sudah naik, itu baru makruh. Tapi kalau gosok gigi menyebabkan ketelan air minum batal. Makanya gosok gigi itu sebelum subuh gosok lagi gigi, jadi perlu gosok gigi sama dengan buku-buku. Puasa itu jangan banyak ikut buku-buku. Kalau buku-buku ketelan batal. Sengaja itu namanya. Tunggu lagi. Dikit Pak, jangan edak. Tidak usah, tidak perlu usah kumpul apa-apa. Ya? Sebab bau busuknya orang baunya orang berpuasa itu wangi di sisi Allah. Walaupun busuk di sisi manusia. Di sisi manusia busuk kan? Bau mulut membuat puasa. Tapi bau mulut yang berpuasa itu wangi di sisi Allah Ta'ala. Lebih wangi dari minyak kasturi. Jangan mentang-mentang kiai ngomong bau wangi, lebih wangi di sisi Allah, bukan di sisi kau. Kalau di sisi kau bau. Kalau lagi bu ya, dari sisinya makan jengkol, makan pete bau bu ya. Kalau di sisi manusia bau. Ya, saking mulianya orang yang berpuasa tadi, menahan lapar tadi, ya, menahan lapar itu mulia, ya dah, karena dia taat kepada perintah Allah. Bersalah jika berbuat demikian itu dengan lupanya atau dengan tergagah. Maksudnya itu lupaan, ya tak? Maka yaitu tiada batal puasanya. Kalau lupa atau karena digagahi orang tadi, dipaksa orang juga tidak batal puasanya. Dan makruh bagi orang yang puasa itu mencium istrinya dan bermain-main dengan istrinya, makruh. Ya tak? Dan makruh pula bagi orang yang puasa itu membuang darah. Maksud membuang darah sih maksudnya itu berbekam
Pemodalan itu bekam, hijama, bekam. Pemodalan. Dan berlebih-lebih berkumur-kumur, makruh juga. Dan berlebih-lebih memasukkan air ke dalam itu tak boleh. Berlebih-lebih. Jangan tidak benar. Jangan tidak baik. Kalau puasa dulu. Kita ketika mengambil air wudhu. Wudhu? Kan tak makan. Oh, oke. Sebab tidak mengeluarkan darah. Tidak, merah baik dari Merah baik. Melengkapkannya, mengeluarkan darahnya. Jadi dipijit dulu, dipena. Makruh. Makruh. Ada yang katakan memang tidak batal, makruh. Lebih baik rasa bekam di bulan Ramadan. Tidak, makruh kan kurang bagus. Sudah itu memasukkan air ke dalam hidung ketika mengambil air salat, air wudhu maksudnya. Dan makruh bagi orang yang berpuasa itu bersugi, maksudnya bersiwak. Kemudian daripada tergelincirnya matahari, waktu matahari sudah tergelincir tidak usah bersiwak lagi. Dan sunnah bagi orang yang puasa itu menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Ya sunnah menyegerakan buka. Ya. Orang kalau berbuka pasti tepat waktu. Janji yang tepat waktu itu waktu berbuka. Tapi kalau janji di manusia udah meleset. Tapi kalau janji di berbuka orang tepat semua. Tidak kurang sedetik pun. Belum aja gitu. Tapi kalau janji dengan manusia sering meleset. Janji jam 8 lewat jam 9. Tapi kalau janji berbuka kacik meleset. Itulah hebatnya. Kalau buka itu harus tepat jauh. Senang kalau orang berbuka. Dan lagi sunnah bagi orang yang puasa itu berbuka dengan kurma. Kurma. Maka jika tiada kurma maka yaitu dengan sesuatu yang manis. Maka jikalau tiada dapat yang demikian itu maka sunnah berbuka dengan air. Dan sunnah dibaca pada ketika berbuka itu Allahumma lakal sumru wa bika amantu wa ala bika afdartu faghfirli. Ini ada kata-kata faghfirlinya. Alhamdulillah. Dan lagi faghfirli ada kata-kata. Kalau kita bilang masuknya Alhamdulillah itu boleh umumnya faghfirli. Dan lagi sunnah mandi jinabat dahulu daripada terbit fajar. Kalau kita nak mandi junub baca sebelum terbit fajar. Dan lagi sunnah kali mengkali atas sembahyang tarawih, yaitu 20 rakaat. 20 rakaat dan pada tiap-tiap 2 rakaat itu memberi salam. 20 rakaat tarawih ini. Janganlah 11, 10, 8 atau 11. 20 rakaat. 23 Ya. Tambah 3 witir 23. Kita ni banyak 11, 8. Di laut juga boleh mati. Harusnya 20. Apa kita tak tahu bertahan? Kita dah baca kitab ni 20. Ya. Jadi yang 11 tu malu ya? Sebenarnya Yang sudah balik. meningkat aja pun. Maksudnya kita ni meningkat. Jangan tiap Ramadan ada kalah gitu. Harusnya solatnya lebih banyak. Paling sedikit 20 rakaat atau 30 rakaat boleh, 60 rakaat boleh, Lebih diperbanyak lagi. banyak lagi. Ini kan yang tahu 11 sekarang. Kalau 20 di sini naik malam hari kemana lain. Bukan masjid pita pun. ini 8 rakaat terus 8 tambah 3 11. yes, apa boleh buat ya gitu. Bila itu sebetulnya stop. Besok kata jemaah lagi. Mandi dari berapa gitu. Punya yang 8 begini. Nah, bagi kita ini maksudnya ditambah ya. Kalau bisa ditambah. Jangan 8 gitu. Maksudnya 20 lah minimal. 23. Akbar 23 sini 11 sini kalau. Dan lagi sunnah pada bulan Ramadan itu membanyakkan memberi sedekah dan membaca Al-Quran dan zikir. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, la yanbaghi an taqsira, la yanbaghi an taqtasira ala sawmi Ramadan. Wa tasluka tijara bin nawafil wa kasbid darajat
al-aliyah fil paradis wa tatahasara idza nazarta ila manazil shaimin kama tanzur ila al-kawkabid durri wa hum fi a'la illiyin. Nah, ini. Artinya jangan seyogyanya bahwa engkau simpankan atau ringkaskan atas puasa Ramadan, padahal engkau tinggalkan perniagaan akhirat, yaitu dengan berbuat puasa sunnah dan mengusahakan akan beberapa derajat yang tinggi di dalam surga yang bernama Al-Firdaus. Maka jikalau engkau tinggalkan yang demikian itu, niscaya misal engkau ketika melihat kepada derajat yang tinggi tempat kediaman orang yang puasa sunnah itu seperti engkau melihat kepada benteng yang bercahaya pada setinggi-tinggi tempat yang di dalam surga. Maksudnya itu hendaknya kita ninggalkan bahwasanya perdagangan dengan memperoleh derajat dengan sunnah, banyak melakukan sunnah maksudnya itu. Kalau kita berdagang dunia kan kita semangat. Nah, ini sekarang kita berdagang untuk mencari derajat yang tinggi, di surga. Itu diumpamakannya seperti orang dalam berdagang maksudnya itu. Masa engkau tidak mau melihat derajat yang tinggi di dalam surga? Nah, maka hendaknya kita berlomba-lomba untuk melakukan yang sunnah di dalam bulan Ramadan itu. Tidak segala yang sunnah itu kita lakukan, zikir, baca Quran, sedekah, sudah itu ngajak orang berbuat kebaikan dan sebagainya, beri nasihat. Nah, ini maksudnya nih. Jadi jangan sampai kita tidak berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan di dalam bulan Ramadan. Ini maksudnya nih. Harus kita berusaha supaya kita tinggi derajat kita nanti surga. Dan hari-hari yang sunnah menguasakan dia lagi saat besar kelebihannya dan besar pahalanya dan kemuliaannya seperti yang tersebut dalam hadis Nabi SAW, yaitu beberapa hari. Pertama hari Arafah. Nah, ini diantaranya, ini maksudnya tuh kelebihan yang besar pahalanya tuh orang berpuasa nih. Ini puasa sunnah, dan hari-hari yang sunnah mempuasakan dia lagi saat besar kelebihannya. Kita puasa sunat, besar kelebihannya dan besar pahalanya dan kemuliaannya seperti yang tersebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari. Pertama hari Arafah bagi yang lain daripada orang yang mengerjakan haji. Bagi yang lain maksudnya orang yang tidak berhaji puasa Arafah, yaitu hari yang ke-9 pada bulan Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah. Karena sabda Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffir sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Ini puasa sunat. Puasa pada hari Arafah itu diharap daripada Allah Ta'ala bahwa menghapuskan akan dosa pada tahun yang dahulu dan pada tahun yang kemudian. Itu puasa Arafah. Itu puasa sunat. Nah, maksudnya katanya tadi, masa dalam Ramadan kita ini puasa wajib ini kita tidak mau berlomba-lomba? Puasa sunat saja, contohnya puasa Arafah. Dalam kitab dijelaskan, orang berpuasa Arafah itu 1 hari, yaitu pada hari Arafah. Orang-orang haji sedang berwukuf di Arafah. Kita yang tidak berhaji ini disunahkan puasa. Sebelum lebaran sebelum lebaran. Tanggal 10 ada Idul Adha. Sebelum ada Idul Adha itu kita puasa Arafah namanya. Kenapa kita semangat maksudnya? Karena kita melihat manfaatnya tadi, pahalanya tadi. Setelah itu apa kemuliaannya orang puasa Arafah? Menghapuskan dosa. Setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Belum Nah, kita semangat puasa sunat itu. Kenapa Ramadan kita tidak semangat? Nah, itu maksudnya.
Ini contoh-contoh puasa sunat aja. Begitu besar pahalanya. Maksudnya tadi. Paham ya? Kedua, contoh lagi, hari Asyura. Hari Asyura itu artinya 10 Muharram, yaitu hari yang ke-10 pada bulan Muharram, karena sabda Nabi sallallahu siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sana allati qablahu. Puasa pada hari Asyura itu diharap daripada Allah, yaitu Allah menghapuskan dosa pada tahun yang dahulu. Kalau Arafah tadi setahun yang dahulu, setahun yang akan datang. Ini hebat puasa Asyura. Ketiga, hari Tasu'a, yaitu hari ke-9 pada bulan Muharram, karena sabda Nabi sallallahu yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la'in ishtu ila qabilin la asuman nastasi famata sallallahu alaihi wasallam qablahu. Sesungguhnya jika aku hidup kepada tahun yang akan datang, niscaya aku puasa pada hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Maka Rasulullah SAW wafat. Nabi SAW dahulu daripadanya. Maksudnya itu Nabi Muhammad tak sempat mengamalkan ini puasa daripada Asyura yang Muharram. Keduluan Rasulullah meninggal. Kata Rasulullah, kalau seandainya nanti akan datang aku akan puasa bukan hanya Asyura, tapi hari ke-9 pun aku akan puasa. Karena akulah yang lebih berhak untuk berpuasa. Ditanya kepada orang-orang yang puasa, orang-orang Yahudi itu, kenapa engkau berpuasa wahai Yahudi, wahai umat Yahudi? Dijawabnya, kami berpuasa ini karena kami bersyukur atas keselamatan Nabi kami Musa dari kejaran Firaun di Laut Merah itu. Maka kami bersyukur, kami berpuasa pada 10 Muharram. Kata Rasulullah, harusnya kami yang bersyukur. Dan kami akan niat yang akan datang bukan hanya tanggal 10 tapi tanggal 9 juga. 9 dan 10 Muharram, untuk membedakan antara kami umat Islam dengan kalian, kata Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW sudah belum meninggal. Tempat sunnah puasa pada 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, artinya tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Itu sunnah. Inna sawma yawmin minhu ay al-ashri ya'dilu siyam sana wa qiyamal lail minhu ya'dilu qiyamal lailatul qadar. Hebat juga ini. Jadi memang kemuliaan bulan Dzulhijjah, hari yang 10 hari yang pertama, kemuliaan. Bahwasanya puasa sehari daripada 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah itu menyamai puasa setahun. Dan puasanya berdiri maksudnya ibadah. Berdiri pada berbuat ibadah. Di dalam semalam daripadanya itu menyamai berbuat ibadah di dalam malam Lailatul Qadar. Sampai besar pahala. Kita puasa malam di malam pertama bulan Dzulhijjah itu, pahalanya seperti kita ibadah di malam Lailatul Qadar. Kelima, sunnah puasa pada 10 hari yang pertama pada bulan Muharram. Setelah hari pertama bulan Muharram juga. Karena hadis Nabi SAW, Abdul Siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Memang bulan Hurum ini, bulan yang dihormati ini, ada 4 selain Ramadan. Kalau Ramadan sudah pasti kan, bulan yang mulia. Ada 4, 3 bulan berturut-turut. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Akhir tahun dan awal tahun. Dzulqa'dah kan bulan 11, Dzulhijjah bulan 12. Setelah itu Muharram bulan 1. Setelah itu ada satu lagi Rajab. Itu termasuk bulan Hurum, bulan yang dihormati. Maka kita bagus berpuasa. Pahalanya besar. Barang siapa puasa sehari daripada bulan Muharram, maka baginya pahala dengan tiap-tiap sehari 30 hari daripada bulan yang lain. Nilainya sehari puasa itu sama baik kita puasa sebulan. Insyaallah.
biasa. Keenam, sunnah puasa pada bulan Rajab. Bulan Rajab juga kan? Masa bulan Rajab itu bulan Muharram, bulan burung. Karena sabda Nabi SAW, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Jadi puasa. Sya'ban juga puasa. Tapi kalau bulan Sya'ban ini banyak wong apa namanya itu? Sedekah ruang. Terpaksa tidak puasa. Padahal Nabi paling banyak puasa di bulan 2, bulan Sya'ban. Paling banyak Nabi, hampir sebulan dia puasa bulan Sya'ban. Tidak apa namanya kata istrinya itu, tidak aku pernah lihat puasanya melebihi banyak daripada puasanya Rasulullah pada bulan Sya'ban. Tidak ada. Nabi pernah puasa dalam bulan-bulan yang lain, maksudnya melebihi daripada banyaknya dia berpuasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu banyak Nabi berpuasa, karena dia di samping mungkin ingin menyambut bulan Ramadan tuh, jadi dia banyak puasa. Padahal Sya'ban ini tidak termasuk bulan akhir gitu. Tapi Nabi karena dia banyak puasa, maka kita boleh juga puasa. Karena Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban, kita juga puasa. Ketujuh, sunnah puasa pada bulan Sya'ban. Nah ini, Ketujuh, sunnah puasa pada bulan Sya'ban karena hadis daripada Sayyidatina Aisyah. Hadis Nabi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ma ra'aitu, ini hadisnya. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsar minhu siyaman fi Sya'ban. Tiada aku lihat akan Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan sekali, sebulan sekali-kali maksudnya, sebulan ini maksudnya, melainkan pada bulan Ramadan. Dan tiada aku lihat akan dia pada bulan yang terlebih banyak daripadanya puasa seperti yang di dalam bulan Sya'ban. Ini hadisnya. Jadi Nabi kalau Ramadan puasa bulannya, kalau Sya'ban hampir dia puasa sebulan penuh. Kalau bulan Sya'ban Rasulullah SAW. Cuman kira-kira Nabi itu akhir-akhir Sya'ban dia tidak puasa lagi. Apalagi misalnya besok hari Ramadan, hari ini tidak ada puasa. Karena untuk membedakan jangan sampai kaki dinilai orang sama, dengan orang bisa. Jadi kira-kira sehari 2 hari menjelang Ramadan Nabi sudah tidak puasa lagi bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban memang dia banyak puasa di bulan Sya'ban, tapi tidak full sebulan. Tapi kalau Ramadan pasti dia, pasti puasa sebulan full puasa. Kedelapan, puasa dalam Syahrul Haram, yaitu bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Karena sabda Nabi SAW, "Shaumu yaumin min Syahril Haram afdalu min salatina min ghairihi, wa shaumu yaumin min Ramadan afdalu min salatina min Syahril Haram." Nah ini hadisnya. Ada orang tuh kan ngambil puasa itu yang cetot-cetotnya. Kalau Asyura sudah pasti dia kerjakan. Banyak di apa namanya itu disampaikan oleh ustaz-ustaz ini kan. Sudah itu puasa Arafah tadi, jelas-jelas hadisnya tadi ya. Nah kalau yang seperti bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah jarang orang nyampaikan. Padahal itu termasuk bulan hurum, bulan-bulan yang kategori bulan yang dihormati. Jadi memang disunahkan. Sebab hadisnya ini Abdul Siyam, nah ini hadisnya itu Abdul Siyam, Syahrul Haram, Syahrul Muharram. Abdul Siyam ba'da syahr Ramadan, Syahrul Muharram. Jadi maksudnya itu bukannya Muharram baik, maksudnya bulan-bulan yang dikatakan bulan yang haram, bulan haram tapi bulan yang dihormati. 4 bulan yang dihormati selain daripada bulan Ramadan. Ramadan pasti kan sudah
sudah istimewa sudah. Nah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu memang dianjurkan untuk berpuasa. Puasa ada bulan-bulan itu. Karena fadilahnya besar. Fadilahnya sangat besar. Satu hari seperti ya puasa sebulan penuh. Rugi kalau tidak puasa. Nah, ini. Puasa sehari daripada bulan Syahrul Haram terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan yang lain. Dan puasa sehari pada bulan Ramadan itu terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan Syahrul Hurum. Saking kelipatannya tadi ya. Kalau Syahrul Hurum tadi sehari itu sebulan penuh, kalau puasa Ramadan melebihi bulan haram tadi 3 bulan. 30 hari maksudnya, ya, 30 hari daripada bulan. Masya Allah, luar biasa ya. Dan lagi sabda Nabi SAW, man shoma salasa ayyam min syahril haram, al-khamis, yaumul jum'ah, sabat, kataballahu lahu bi kulli yaumin ibadah 700 am. Orang ini nganggap ini hadis tidak lemah katanya. Padahal Imam Ghazali ini kan tidak sembarangan. Ya. Barang siapa puasa 3 hari pada bulan haram, ya, pada bulan Muharram terutama, yaitu hari Kamis, Jumat, Sabtu, niscaya dicatat oleh Allah baginya dengan tiap-tiap sehari ibadah, tiap-tiap sehari ibadah tadi 700 tahun pahalanya. Ibadah 700 tahun. Nah, ini dicatat. Jadi kan bulan Muharram kita puasa mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari. Sama kita ibadah 700 tahun. Ini ada saja. Tapi orang nganggap ini lemah, ini tidak kuat hadisnya. Tak mau orang. Ini saking ini tadi ya. Dan yang terlebih afdal daripada bulan 4 itu yaitu bulan Muharram, karena sabda Nabi SAW, afdal shawm ba'da Ramadan syahrul Muharram. Terutama bulan Muharram. Belum masalah. Artinya yang terlebih afdal puasa kemudian daripada Ramadan itu yaitu puasa pada bulan yang dibangsakan kepada Allah, yaitu bulan Muharram. Inilah puasa-puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang tahun. Adapun puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang bulan, maka yaitu puasa sehari daripada awal bulan dan sehari daripada pertengahan bulan dan sehari daripada akhirnya, dan puasa pada hari bid. Nah, itu yang tidak berulang, yaitu yang ke-13 pada tiap-tiap bulan, yang ke-14 dan daripadanya dan yang bid. Adapun puasa yang berulang-ulang seperti hari Jumat, yaitu puasa hari Isnin, hari Jumat, dan pada hari Kamis, pada hari Jumat, daripada hari Jumat. Tetapi hendaklah dipuasakan hari Jumat itu serta hari Kamis atau serta hari Sabtu. Kalau kita nak puasa Jumat harus didahului Kamis atau dilanjutkan dengan Sabtu. Karena makruh puasa pada hari Jumat itu dengan tiada dipersertakan hari Kamis atau hari Sabtu. Sabda Nabi SAW, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Jadi kalau kita nak puasa dalam Jumat harus didahului dengan puasa Kamis. Atau kalau tidak sempat Kamis, kalau kita puasa Jumat lanjutkan dengan Sabtu. Kalau kita puasa Jumat saja makruh hukumnya. Jangan puasa seorang daripada kamu pada hari Jumat, melainkan bahwa dipuasakannya pada hari yang dahulunya atau pada hari yang kemudian. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, fatukaffaru dzunubul usbu' bi shaumil isnin wal khamis wal jumu'ah. Wa dzunubul syahr yukaffir bil yawm awal min syahril yawm al-awsat wal yawmil akhir wal ayyamil bid. Fatukaffaru dzunubus sana bi siyami hadhihi ayyam wal ashhur madhkurah. Jadi cara menghapuskan dosa, dihapuskan segala dosa yang di dalam satu Jumat dengan puasa pada hari Senin, sepekan maksudnya, dan daripada Kamis dan daripada Jumat, dan dihapuskan dosa dalam sebulan
dihapus setengah bulan. Dengan puasa pada awal tiap-tiap bulan. Pada awal tiap-tiap bulan dan puasa pada tengah-tengah bulan. Awal puasa bulan boleh. Ya, tapi di bulan yang masuk bulan-bulan Hijriah ini, bukan bulan Masehi bukan. Dan tengah-tengah bulan ayamul bid dan puasa pada hari yang akhir daripadanya dan puasa pada hari-hari bid. Jadi ada untuk menghapuskan dosa sepekan dengan puasa Senin Kamis. Puasa kita dosa kita hapus sepekan antara Jumat dan Jumat. Kalau kita menghapuskan dosa sebulan, puasa awal bulan, puasa tengah bulan, yaitu ayamul bid 3 hari, dan puasa akhir bulan. Puasa dihapus dosa sebulan. Nah kalau puasa setahun, dosa setahun dan dihapuskan Allah Ta'ala segala dosa yang dalam setahun dengan puasa pada segala hari ini dan segala bulan yang tersebut itu. Maksudnya seperti puasa Arafah tadi, puasa Asyura tadi. Itu saking cara-cara kita ingin menghapuskan dosa dengan cara berpuasa maksudnya. Jadi hebat dikupas seperti itu. Kalau kita mau merasa kita ini banyak dosa, cara ngapus dengan puasa mah itu. Kalau kita minta ngapuskan dosa sepekan, Senin Kamis. Kalau minta hapuskan dosa sebulan, awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan. Kalau kita minta hapuskan puasa setahun, puasa tadi Asyura. Ya enggak, tahun yang lalu puasa dihapus. Kalau nak 2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang puasa Arafah. Atau nak lebih hebat lagi, yang tadi seperti 700 tahun ibadah tadi. Nah ibadah banyak. Nah ibadah banyak yang puasa banyak dulu. Caranya pada bulan Muharram puasalah 3 hari. Hari Kamis, Jumat, Sabtu bulan Muharram. Maka dicatat oleh Allah ibadah 700 tahun. Macam jadi wali memangnya kalau ngamalkan ajaran kitab ini dengan cara puasa. Boleh lihat kita lihat kalau pensiun saya tidak kuat puasa sunat ini terus terang saja karena saya masih mengajar mengajar dari pagi sampai jam sore sampai jam 3 puasa sunat. Tapi kalau saya sudah tidak ngajar lagi saya sudah niat aja untuk puasa yang dalam amal udah niat sebelum kita meninggal amal puasa Muharram baru dan puasa ayamul bid. Nah lebih bagus lagi niatkan puasa seperti puasa yang dahulu sehari puasa sehari jalan puasa sehari jalan setahun jadi dapat atau 2 tahun dapat. Masa kita tidak pernah. Sebab kata Nabi SAW, aku sangat suka puasa saudaraku, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Aku lebih suka puasa seperti saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Sehari kenyang, sehari lapar. Nabi bisa bersabda. Dan aku pun suka, kata Nabi dalam hadis saya baca, ibadahnya seperti Nabi Daud. Saya baca yang mana ibadahnya Nabi Daud. Ibadahnya Nabi Daud itu 1/6 dalam sehari. 1/6 itu berapa ya? 1/6 dalam sehari semalam. Berapa ya? 24 jam 1/6 nya berapa? Tengah 24 jam 12 jam 1/6 dari 24. Saya baca itu 1/6 dia. Kalau hadis 1/6 maksudnya 1/6 sehari 1/6 ibadah. Berapa jam ini? Mana cara berhitungnya? Kalau setengah habis sudah 12 berarti dia tahu ya. Kalau 24 jam itu kan. Oh iya. Dia setengah 12 sudah ya. Berarti Sekitar 4 jam. Hah? 4 jam. Saya lebih suka puasanya saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Dan saya lebih suka ibadahnya saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Dijelaskan di dalam hadis itu 1/6.
ibadahnya Nabi Daud itu 1/6 sehari semalam, 4 jam. Sejak tu telan ya. Kalau dia terus 4 jam ibadah ya. Maksudnya itu 4 jam full pula. belum paham ya. Saya belum baca keterangan-keterangan itu. Saya sepintas saya dapat saya ada dalam nanti kita belajar lagi. Terus apa nyambung minggu depan aja ya? Insyaallah ya. Masya Allah. Ini puasa sunat untuk menghapuskan dosa kita dan untuk mencari ibadah yang banyak ibadah. Kita dalam bulan Muharram beribadah hampir 300 tahun. Ya kita kalau sudah bulan Muharram nanti kita ingatkan lagi. Ada hari Kamis masa bulan Muharram. Oke. Aku tak kita coba ya. Saya apa itu berusaha. Kita berusaha. Supaya kita dapat ibadah 700 tahun lagi. Ya mungkin ada manfaatnya untuk kekurangan kita pula, kekurangan ibadah kita. Tidak ya? Insyaallah kita niat untuk mengamalkannya apa yang sudah kita dengar, apa yang kita sudah baca, untuk mengamalkan puasa-puasa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita akhiri majelis kita pada malam ini.